kita masuk ke pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih tujuan pembelajaran dari presentasi hari ini. Yang pertama yaitu memahami pengertian dari komunikasi lintas budaya. Yang kedua yaitu menjelaskan betapa pentingnya komunikasi lintas budaya. Yang ketiga adalah menjelaskan perbedaan budaya dari setiap budaya yang ada. Yang keempat yaitu mengidentifikasi persiapan melakukan bisnis ke luar negeri. Yang kelima yaitu mengidentifikasi kendala bahasa yang ada. Yang terakhir adalah menjelaskan bagaimana sih mengembangkan keterampilan komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya merupakan komunikasi yang terjadi di dalam dunia bisnis, baik verbal maupun non-verbal, dengan memperhatikan faktor-faktor budaya di suatu wilayah, di suatu negara, maupun di suatu daerah. Komunikasi bisnis lintas budaya ini juga sangat penting bagi terjalinnya harmonisasi bisnis di antara mereka yang menjalaninya. Semakin banyaknya pola kerjasama ekonomi yang terjadi di kawasan ini akan menjadikan komunikasi bisnis lintas budaya ini sangat penting. Memahami budaya dan perbedaan, tentunya di setiap negara memiliki budayanya. Budaya juga mencakup seluruh pengalaman termasuk bagaimana nilai norma dan keyakinan masing-masing dari setiap negara. Kemudian ada pun komponen budaya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya budaya merupakan hal yang dapat mencakup segala aspek dari kehidupan manusia. Kemudian ada budaya manajerial yang terbagi menjadi dua, yaitu teknologi dan ekonomi. Kemudian ada juga beberapa aspek dari komponen budaya seperti organisasi sosial, sistem kepercayaan, nilai estetika, dan kemudian yang terakhir ada bahasa. Hal-hal tersebut sangat amat penting bagi komponen budaya. Ini bagian kita nih, kita kasihkan jadi figuran nih. Jelasin, Gi. Oke, saya akan menjelaskan tingkatan budaya menurut Murphy dan Hilderman menjadi 3, yaitu formal, informal, dan teknis. Untuk penjelasannya ada di sini. Mengenal perbedaan budaya. Dalam kehidupan sehari-hari, orang akan selalu berhubungan dengan orang lain yang memiliki latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda. Orang juga berbeda dalam hal suku, agama, ras, etnik, dan lainnya. Perbedaan tersebut mempengaruhi cara seseorang mengirim, menerima, dan menafsirkan pesan-pesan kepada orang lain. Kemudian, perbedaan budaya dapat dilihat dari nilai sosial, peran dan status, kebiasaan pengambilan keputusan, sikap terhadap waktu, penggunaan ruang atau jarak, konteks budaya, bahasa tubuh, hukum, perilaku, etis, dan perbedaan budaya perusahaan. Ketika seseorang akan tinggal di suatu negara, alangkah baiknya jika orang tersebut mempelajari budaya atau kebiasaan yang ada di negara tersebut. Contohnya di Spanyol, orang berjabat tangan paling lama 5-7 ayanan. Langsung melepas jabatan tangan orang tersebut akan dianggap sebagai bentuk penolakan. Lalu di negara mayoritas muslim, jangan heran jika di tengah-tengah pertemuan mereka minta izin untuk menunaikan ibadah sholat, karena setiap umat muslim wajib sholat 5 kali sehari. Mempelajari komunikasi lintas budaya akan membantu seseorang dalam beradaptasi di perbedaan budaya. Ada 2 hal penting mengapa harus mempelajari komunikasi lintas budaya. Yang pertama, jangan terlalu yakin bahwa seseorang akan memahami perbedaan budaya orang lain. Yang kedua, jangan terlalu mengikut pola generalisasi seseorang dari budaya lain. Nah, yang terakhir nih, negosiasi lintas budaya. Negosiasi lintas budaya yang dilakukan oleh para negosiator pasti memiliki metode dan juga cara penyelesaian masalah yang berbeda. Beda daerah, beda budaya. Beda budaya pasti juga beda pola pikirnya. Nah, jadi untuk setiap para negosiator perlu untuk kita memahami lawan bicara untuk bisa menyelesaikan dan mendapatkan hasil yang terbaik dalam melakukan negosiasi lintas budaya.